Unik ya, terima kasih kalau dianggap unik ya. Memang saya menginginkan ada labeling begitu ya. Nama panggilan DB menjadi lebih akrab. Nama panjangnya Muhammad Hussein DB. Sering dipanggil dengan DB. Kenapa? DB adalah singkatan dari suku saya, yaitu Danibao. Anda mungkin sering mendengar kata atau tempat Danibao yang berada di puncak daratan Pulau Adunara, di atas sana di Kecamatan Nara Timur, ada tempat namanya Danibao, dan dari sanalah kemudian kami asal. Maka asal itu yang kemudian menjadi branding terhadap nama saya, dan saya berkeyakinan bahwa orang tua saya memberi nama ini menjadi harapan bahwa kemudian saya bisa kemudian kembali, kemudian menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan Danibao, dan kebanggaan Flores Timur, kebanggaan Indonesia gitu ya. Saya inginkan itu. Maka saya sekali lagi berbanggalah dengan nama panggilan yang menurut orang banyak unik ini. Saya kira menjadi momentum yang baik buat saya untuk kemudian menjadi doa buat saya, sehingga menjadi keren begitu ya. Tidak hanya untuk saya secara pribadi, tapi kemudian juga terekspansi buat keluarga yang lain begitu ya. Dan ini sebenarnya sering terjadi di Flores Timur dan NTT secara keseluruhan begitu ya. Ada melekatkan nama suku di belakangnya, dan sekali lagi DB adalah singkatan dari Danibao, dan itu adalah suku saya begitu. Ke Jakarta sebenarnya menjadi momentum yang luar biasa baik anak negeri ini begitu ya, bahwa orang mendeskripsikan Jakarta itu sebagai epicentrum Indonesia, sebagai ibu kota negara yang kemudian memiliki semua kebutuhan kebangsaan begitu ya, baik terkait dengan pengembangan manusia, perkembangan intelektualitas, pendidikan, ekonomi, sejarah, dan semua hal-hal lain, termasuk juga bagaimana meningkatkan potensi setiap anak. Nah, kalau pertanyaan soal bagaimana kemudian saya berhijrah ke Jakarta itu, yang pertama tentu bagian dari mimpi banyak orang begitu ya, mimpi banyak anak-anak yang ketika belajar di daerah begitu ya. Zaman kemudian mendidik kita begitu ya, alam kemudian mendidik kita untuk kemudian berikhtiar dan berdoa, berusaha dengan maksimal. Itu tentu kita akan juga mendapatkan hal yang baik. Nah, pertanyaan dan kemudian memberikan hal yang kenapa kemudian saya sampai di Jakarta cukup panjang perjalanannya. Saya menuntaskan sekolah dasar di Adunara, SD Impres Bilal, lalu kemudian berhijrah ke Kalimantan Timur, menuntaskan SMP, kemudian SMA di Kalimantan Timur, sampai kemudian kuliah di Universitas Kartanegara, lalu kemudian perjalanan yang cukup panjang begitu ya, yang kemudian nanti bisa kita ceritakan di momentum yang berbeda dalam konteks pendidikan itu. Tetapi hal penting yang kemudian saya mau sampaikan adalah perjalanan panjang dari Adunara sampai kemudian ke ke Kalimantan Timur adalah perjalanan yang kemudian menjadi kesyukuran, yang harus disadari bahwa betapa banyak anak-anak yang ada di Flores Timur memang sangat bermimpi begitu, berharap untuk kemudian bisa sekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan dengan baik, bisa mengikuti hal-hal perbaikan dan perubahan yang dimiliki oleh anak-anak di negeri ini begitu. Maka momentum untuk kemudian saya berhijrah ke Kalimantan Timur adalah bagian dari kesyukuran begitu ya, untuk kemudian belajar melihat hal baru yang dulu mungkin tidak ada di Flores Timur, sekarang sudah ada di Kalimantan Timur. Nah, satu hal yang saya mau ceritakan mungkin lebih baik soal saya di Kalimantan Timur, misalnya saya kuliah di Universitas Kartanegara, satu-satunya anak yang kemudian menuntaskan skripsi begitu ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu. Di kelas saya itu saya yang paling pertama menuntaskan itu. Jadi ini kebanggaan yang kemudian harus saya ceritakan buat anak-anak yang ada di Flores Timur, bahwa kita mampu begitu ya, kita menjadi anak yang punya kalau kita diberi kesempatan, kemudian kita diberi peluang yang cukup, kita mampu kok gitu. Jadi cerita-cerita keren ini bisa juga menjadi inspirasi buat anak-anak Flores Timur yang kemudian bergerak maju,
kemudian merangkak lebih jauh untuk kemudian melihat masa depan yang lebih baik. Nah, lanjutannya kemudian saya berhijrah ke Jakarta untuk kemudian menuntaskan pasca sarjana. Ini juga bagian dari perjuangan yang saya ingin katakan bahwa memang tidak mudah bagi kita, tetapi kemudian ketika kita berikhtiar lebih jauh, kemudian kita bisa berusaha lebih maksimal, kita mampu kok gitu. Anak-anak Flores Timur tidak kalah, kemudian bisa berjuang dan tough untuk kemudian belajar bersama-sama anak-anak generasi di daerah lain. Maka saya sering sekali mengatakan kepada semua anak-anak di Flores Timur itu, kita saat ini mungkin dalam konteks bicara soal anak muda mungkin masih tertinggal dalam banyak hal begitu ya. Tetapi tidak boleh kemudian kita menutup mata, kemudian tidak boleh juga mencerca diri sendiri untuk kemudian tidak berjuang begitu ya. Ada kesempatan begitu ya, ada jalan untuk kemudian kita bisa lakukan dalam rangka untuk memperbaiki, tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga ketika kita bergerak lebih maju akan memberikan dampak positif terhadap kepentingan yang ada di Flores Timur. Maka kalau dibilang ini bagian dari keberhasilan anak Flores Timur yang kemudian menuntaskan pasca sarjana di Jakarta, saya juga ikut bangga itu, bahwa kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, kemudian apa yang kita usahakan ini bagian dari ikhtiar kita untuk kemudian menunjukkan kepada semua orang bahwa sungguh anak Flores Timur itu sebenarnya juga mampu dalam konteks bagaimana kemudian berkompetisi dengan anak-anak bangsa lain, anak-anak negara lain misalnya begitu, atau anak-anak wilayah lain yang kemudian punya daya dorong, daya gerak, mereka punya fasilitas yang cukup. Meskipun dalam keterbatasan itu begitu ya, untuk konteks anak muda Flores Timur, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita mampu begitu. Setelah menuntaskan pasca sarjana di Jakarta, lalu kemudian saya berikhtiar dan mendedikasikan diri saya untuk kemudian mengajar di beberapa kampus di Jakarta. Ini bagian-bagian penting yang saya sebenarnya ingin menceritakan semua apa yang saya lakukan sebagai bagian dari kebanggaan terhadap kepentingan Flores Timur, dan ingin mendedikasikan untuk kepentingan Flores Timur, khususnya anak-anak muda yang masih punya keinginan lebih maju dan lebih kokoh dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan Flores Timur untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik. Saya kira ini menjadi lebih keren begitu.